Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Alfi Safrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Bencana alam terpa 7 kabupaten kota. Pabrik tapioka PT SPM 2 Lampung Tengah terbakar hebat. Sambut Ramadan, Pemprov Lampung perkuat sinergi dan spirit kebangsaan. Jalan berlubang dan berlumpur, warga lakukan aksi protes. Sementara itu pemirsa, cuaca ekstrim hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Lampung dalam beberapa hari terakhir. Bencana terjadi di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Bencana juga terjadi di Kota Metro. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau BPBD Provinsi Lampung, bencana hidrometeorologi terjadi sejak 12 hingga 14 Februari 2026 di beberapa kabupaten kota. Hujan dan angin kencang menerpa beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Bencana hidrometeorologi ini menyebabkan bencana banjir dan pohon tumbang. Pada 12 Februari 2026, banjir melanda wilayah Pajar Agung, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Hujan lebat menyebabkan aliran sungai meluap dan merendam sedikitnya 30 rumah warga dengan ketinggian air mencapai sekitar 50 cm. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan dampak kerugian. Selanjutnya pada 13 Februari 2026, angin kencang disertai hujan lebat menerjang Kelurahan Merak Belantung, Kecamatan Kalianda dan Kelurahan Kuripan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah rumah rusak ringan serta pohon tumbang yang sempat mengganggu arus lalu lintas. Kondisi saat ini telah berangsur normal. Cuaca ekstrim kembali terjadi pada 14 Februari 2026 di sejumlah wilayah. Angin kencang merusak 3 rumah warga di Kelurahan Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Pohon tumbang dilaporkan menimpa rumah warga, sementara 2 rumah lainnya mengalami kerusakan pada bagian atap. Masih di hari yang sama, angin kencang juga melanda beberapa kelurahan di Kecamatan Tigineneng, Kabupaten Pesawaran. Di antaranya Gedung Gumanti, Kresno Widodo, Talang Besar, Sriwidari, dan Rejo Agung. Sebanyak 5 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak ringan. Pada waktu hampir bersamaan, wilayah Kecamatan Trimurjo dan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah juga dilanda angin kencang. Dampaknya 2 rumah mengalami kerusakan berat di bagian atap, serta 2 tiang listrik dan 1 gardu listrik roboh. Hingga saat ini tim BPBD bersama aparat desa, relawan dan masyarakat masih melakukan pembersihan puing, pendataan lanjutan serta verifikasi data di seluruh lokasi terdampak. Reklame roboh terjadi tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi. Lalu ada pohon roboh di depan kantor Samsat hingga mengenai kabel listrik dan menutup jalan. Tidak ada korban jiwa atau kendaraan tertimpa pohon. Parkiran Rumah Sakit Ria Cudu, parkiran kantor Dinas Perdagangan sampai ke parkiran tepat di belakang Pusiban Agung. Atap rangka baja rubuh menimpa sejumlah kendaraan roda 2.
Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan penanganan di wilayah terdampak. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrim masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik tapioka PT Sinar Pematang Mulia II yang berlokasi di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu 14 Februari 2026 malam. Peristiwa tersebut menghanguskan area mesin produksi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun kerugian sementara ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Kepala Satpol PP Lampung Tengah M. Husnip melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah Edi Ismail Idris mengatakan pihaknya langsung menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian begitu mendapat informasi. Selain itu, petugas juga mendapat bantuan armada dan personil tambahan untuk mempercepat proses pemadaman. Total ada 5 unit mobil pemadam kebakaran, 2 unit dari Pemkab Lampung Tengah, 2 unit dari Pemkab Lampung Timur, dan 1 unit dari PT Gunung Madu Plantation. Dijelaskan kebakaran pertama kali diketahui oleh Wiji, 40 tahun, petugas keamanan yang tinggal di Kampung Mataram Udik. Saat itu saksi melihat api muncul dari bagian mesin produksi. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh area mesin. Para pekerja yang berada di lokasi segera menyelamatkan diri. Sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Saksi lainnya Diana, 40 tahun, petugas keamanan yang berdomisili di Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, turut membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek listrik pada kabel di bagian mesin produksi. Percikan api kemudian menyambar material di sekitar mesin sehingga api dengan cepat membesar. Hingga pukul 10:08 malam waktu Indonesia Barat, api masih belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Proses pemadaman dan pengamanan lokasi turut dibantu jajaran Kodim 0411-KM serta Polres Lampung Tengah. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Aparat juga melakukan monitoring pasca kebakaran guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Akibat insiden tersebut, aktivitas produksi di pabrik untuk sementara waktu terhenti karena kerusakan pada area mesin produksi yang terbakar. Dari Lampung Tengah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dan spirit kebangsaan melalui kegiatan doa untuk negeri yang digelar di Masjid Al-Bakri pada Sabtu malam 14 Februari 2026. Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan kesiapannya dalam menyambut Ramadan melalui koordinasi lintas sektor. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal bersama istri Purnama Wulansari hadir langsung dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut. Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar bersama istri yang juga Ketua Ikatan Keluarga Anggota Dewan atau IKAD DPRD Provinsi Lampung, Iren Francisca juga hadir. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat juga tampak hadir. Ribuan masyarakat memadati masjid kebanggaan warga Lampung itu untuk mengikuti doa bersama dan tausiah kebangsaan yang disampaikan oleh Ustadz Kondang Abdul Somad. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad mengangkat tema syukur, istiqomah, kesabaran, dan persatuan. Pemilik panggilan akrab UAS itu mengajak masyarakat mengisi kehidupan dengan amal ibadah serta memperkuat zikir sebagai penenang jiwa. Ustadz Abdul Somad juga menekankan pentingnya istiqomah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kebangsaan, seraya mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia dipersatukan oleh nilai-nilai Pancasila dan semangat persaudaraan. Gubernur Mirja menegaskan bahwa Masjid Al-Bakri kini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga ikon wisata religi di Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi terbesar di Sumatera. Wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan pantai di Lampung juga akan mampir ke Masjid Al-Bakri untuk beribadah. Mirja juga memastikan kesiapan pemerintah Provinsi Lampung dalam menyambut Ramadan melalui koordinasi lintas sektor. Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut. Menurutnya, kegiatan keagamaan seperti ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat spiritualitas sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Giri berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan sebagai sarana penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, aksi protes unik dilakukan warga Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kesal karena jalan rusak parah tak kunjung diperbaiki. Warga menanam pohon pisang di tengah dan berenang di kubangan air pada badan jalan sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah. Jalan rusak tersebut merupakan akses penghubung dari Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban hingga Kecamatan Purbolinggo. Kondisinya dipenuhi lubang besar, genangan air, dan lumpur yang membahayakan pengendara. Tokoh masyarakat setempat, Suprayitno, mengatakan kerusakan jalan sudah terjadi bertahun-tahun dan belum mendapat penanganan serius. Warga, kata dia, sudah berulang kali mengusulkan perbaikan melalui musyawarah desa, musyawarah kecamatan, bahkan melapor ke DPRD, namun belum juga terrealisasi. Selain sebagai bentuk protes, pohon pisang yang ditanam di tengah jalan juga berfungsi sebagai penanda agar pengendara tidak terprosok ke dalam lubang yang tertutup air. Pasalnya, sudah banyak kendaraan warga yang rusak, mogok, bahkan pengendara terjatuh akibat kondisi jalan yang memprihatinkan. Bentuk kekecewaan yang luar biasa masyarakat Purbolinggo, Lampung Timur yang selama ini tidak terjamak pembangunan. Kami pembayar pajak, bayar pajak aktif, tapi jalannya selalu rusak, berlubang-lubang panjang sekali dari Purbolinggo sampai Bumi Jawa. Bentar lagi putus akses Purbolinggo ke metro nggak bisa, ke Sudirman nggak bisa, karena tinggal sekitar 15% jalan itu yang bagus, yang lain sudah rusak parah dan banyak kecelakaan, mobil terguling, mobil pribadi nyangkut, motor terpleset, soal pendidikan juga terabaikan, silaturahim juga kacau, ekonomi juga terganggu. Inilah akibat jalan yang tidak dibangun, yang selama pilkada itu kalau dibangun hanya sebentar, terus kemudian rusak lagi. Sementara Kepala Dinas PUPR Lampung Timur, Primat Hyartah Ramadeni, menyatakan pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan 2 ruas jalan di wilayah Purbolinggo tahun ini. Pengerjaan direncanakan dimulai pertengahan tahun dengan konstruksi riget beton. Di Jalan Purbolinggo memang untuk tahun ini kita sudah merancangkan ada pembangunan jalan di sana dengan skema pembiayaan infrastruktur. Jadi ada 2 ruas kabupaten di Purbolinggo, yaitu ruas Bumi Jawa Tanjung Kusuma, kemudian Tanjung Kusuma Taman Endah. Jadi itu kita usulkan dalam pembiayaan infrastruktur. Jadi kalau misalkan sudah disetujui tahun ini, insya Allah di pertengahan tahun kita sudah mulai pekerjaan. Jadi rencananya kurang lebih sepanjang 20 km dengan rencana rigid beton. Jadi semoga itu bisa terlaksana dalam waktu dekat dan secepatnya. Warga berharap perbaikan segera direalisasikan. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV.
Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Ya, berita selanjutnya pemirsa menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Warga Komplek Pelamboyan Perumahan Pesawaran Residen menggelar gotong royong membersihkan musola dan lingkungan sekitar pada Minggu 15 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin Ketua RT 023 Nasution diikuti seluruh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar lingkungan bersih dan tidak menyebabkan banjir. Sejak pagi hari, warga bahu-membahu membersihkan lantai musola, halaman hingga saluran air di sekitar lingkungan perumahan. Gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kekompakan dan kebersamaan warga dalam menyambut Ramadan. Selain itu, kebersihan musola dan lingkungan diharapkan dapat membuat warga lebih nyaman dan khusyuk dalam menjalankan ibadah selama bulan suci. Ketua RT 023 Nasution mengatakan kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi antar warga. Namun di balik semangat kebersamaan tersebut, Nasution turut menyampaikan keluhan terkait minimnya perhatian dari pihak pengembang. Perumnas Pesawaran Residen, ia menyoroti kondisi jalan masuk perumahan yang masih minim penerangan, sehingga dinilai kurang aman bagi warga saat malam hari. Dalam rangka bulan puasa, bulan Ramadan, kita mengadakan gotong royong bersamaan untuk kekompakan kita dan kebersamaan kita. Tapi saya minta tolong sama Kunas, tolong perhatikan komplek Pelamboyan ini, dari jalannya aja udah nggak diurusin sama orang Pelamboyan. Tolong pimpinan pusat maupun kabupaten maupun provinsi, tolong perhatikan itu. Sejauh ini perhatian dari developer sendiri seperti apa sih? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya? Tidak ada sama sekali. Sampai lampu jalan aja tidak ada perhatian. Sampai jalan juga kotor, tidak ada perhatian dari Perumnas. Warga berharap pihak pengembang segera memberikan perhatian terhadap fasilitas umum, khususnya penerangan jalan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Bandar Lampung, Hendri Wibowo, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Tahun Baru Imlek 2026, RSUD Dr. Haji Abdul Muluk menetapkan penyesuaian jadwal pelayanan pada 16 hingga 17 Februari 2026. Manajemen rumah sakit memastikan sejumlah layanan tetap beroperasi guna memenuhi kebutuhan medis masyarakat, khususnya layanan yang bersifat kegawat daruratan dan perawatan pasien. Dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Tahun Baru Imlek 2026, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk menetapkan penyesuaian jadwal pelayanan pada 16 hingga 17 Februari 2026. Selama periode tersebut, instalasi gawat darurat atau IGD dan layanan rawat inap tetap buka selama 24 jam. Selain itu, layanan kemoterapi dan hemodialisa juga tetap berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing pasien. Sementara itu, untuk layanan rawat jalan, radioterapi, serta tindakan bedah elektif ditutup sementara selama 2 hari libur. Namun, tindakan operasi yang bersifat darurat tetap dilayani. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Provinsi Lampung, Imam Ghazali, mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema pelayanan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan secara optimal selama masa libur nasional dan cuti bersama Imlek. Manajemen rumah sakit juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti kanal informasi resmi rumah sakit guna memperoleh pembaruan jadwal layanan dokter dan informasi kesehatan lainnya. Pelayanan di RSUD Abdul Muluk dijadwalkan kembali normal mulai 18 Februari 2026. Dengan pengaturan ini, pihak rumah sakit berharap pelayanan kesehatan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat selama periode libur nasional dan cuti bersama Tahun Baru Imlek 2026. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, suasana Pasar Tempel Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung terlihat ramai meski waktu menunjukkan siang hari.
Warga berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok di tengah harga yang disebut masih tidak menentu. Aktivitas jual beli di Pasar Tempel Waidadi berlangsung normal dan padat. Para pedagang mengaku permintaan mulai meningkat seiring semakin dekatnya bulan puasa. Salah satu pedagang sayur cum yang telah berjualan selama 15 tahun di pasar ini menyebutkan sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi. Namun ia mengakui harga masih sering berubah dan tidak menentu. Saat ini harga bawang putih berkisar Rp35.000 per kilogram, cabai merah Rp45.000 per kilogram, dan cabai rawit Rp25.000 per kilogram. Sementara untuk sayuran daun seperti bayam, harga berkisar Rp3.000 per ikat, terutama saat musim hujan yang mempengaruhi pasokan. Ya, naik sedikit ya, bawang merah itu nyampe 40 dengan bawang putih 35. Kalau cabai merah 45, cabai hijau 25. Yang nggak menentu gitu? Kalau musim hujan ya bayam. Bayam. Ya, kan gampang mati gitu. Kira-kira berapaan harganya? 3.000 hari ini. 3.000. Terus? Ya, kalau pedagang mah enggak sih ya, namanya pedagang kan kalau mahal ya jual mahal. Nah, kalau yang musim ini yang ibu rumah tangganya mungkin ya. Kenaikan harga menjelang Ramadan sudah menjadi hal yang biasa bagi pedagang. Namun dampaknya lebih terasa bagi ibu rumah tangga yang kerap mengeluhkan harga bahan pangan yang dinilai semakin mahal. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Pemirsa, sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kembali digelar anggota DPRD Provinsi Lampung, Tondi Muammar Gaddafi, pada Minggu 15 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan sosialisasi kedua di bulan Februari ini, berlangsung di Pekon Waringin Sari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kembali digelar anggota DPRD Provinsi Lampung, Tondi Muammar Gaddafi, pada Minggu 15 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan sosialisasi kedua di bulan Februari ini, berlangsung di Pekon Waringin Sari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Dalam sambutannya, Tondi Muammar Gaddafi menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang. Ia menyampaikan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, melalui sosialisasi ini diharapkan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan juga dinilai penting agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Yang paling penting adalah apa yang disampaikan oleh para pemateri tadi. Sudah ada salah Pancasila tadi? Bisa paham gitu Pak? Yang penting bisa Pancasila di sini lah. Walaupun sudah nyanyi Indonesia Raya belum? Kita juga, ya Alhamdulillah. Ada yang sudah berapa tahun nggak nyanyi Indonesia Raya? Ada yang 5 tahun? Ada? Paling tidak hari ini kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang Pancasila pasti udah lama juga lah. Ya kan, mungkin begitu selesai sekolah udah nggak Pancasila lagi, nggak upacara lagi. Tapi hari ini kita kembali mengucapkan, melafazkan
ideologi kita yaitu Pancasila. Sementara Anton Subagio selaku narasumber mengatakan pentingnya menjaga toleransi serta memperkuat rasa cinta tanah air di tengah keberagaman. Dirinya juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk aktif menjaga nilai kebangsaan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memecah belah persatuan. Diwujudkan melalui apa? Supaya ibu itu tahu bagaimana menjadi warga negara yang baik, tahu dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tadi yang disampaikan Bu Lucy, bahwa kita harus tahu pasal-pasalnya. Yang 5 pasal itu Pak, kalau dijadikan satu, pada prinsipnya adalah gotong royong. Pertanyaan saya, Bapak sebagai warga negara sering gotong royong betul? Acara berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta. Warga berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat pemahaman ideologi Pancasila hingga ke tingkat pekon. Dari Pringsewu, Hendri Wibowo, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar Lomba Songsong Ramadan 1447 Hijriah di halaman Masjid Agung Kali Anda pada Minggu 15 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat syiar Islam, sekaligus menebarkan semangat kebersamaan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Lomba yang dibuka langsung Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaipul Anwar, dihadiri Wakil Ketua TPPKK Lampung Selatan, Reni Apriani, perwakilan Laski Lampung Selatan, para kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Firmansyah, menjelaskan lomba tersebut mencakup sejumlah cabang, diantaranya qasidah atau hadroh, marawis, dai, azan hingga konten kreator Islami. Menurutnya, ragam cabang ini dirancang untuk menjangkau berbagai kalangan, mulai dari majelis taklim, perangkat desa, pondok pesantren, hingga masyarakat umum. Tujuannya agar syiar Islam dapat disampaikan secara kreatif, sejuk dan relevan dengan perkembangan zaman. Wakil Bupati Lampung Selatan Syaipul menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana menghadirkan kegembiraan dan semangat positif di seluruh kecamatan. Syaipul juga mengajak masyarakat menunjukkan kekuatan pengelolaan lingkungan dan kebersihan sebagai bagian dari kesiapan menyambut Ramadan yang damai, inklusif, dan bebas dari isu sara. Syaipul menegaskan bahwa partisipasi dalam lomba ini sudah bernilai ibadah. Ia mengingatkan agar kompetisi tidak merusak persaudaraan. Menutup sambutan, ia berharap seluruh masyarakat Lampung Selatan diberikan kesehatan dan umur panjang untuk menunaikan ibadah Ramadan tahun ini, sekaligus menjadikan nilai-nilai syukur dan tanggung jawab sebagai landasan dalam bekerja dan bermasyarakat. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kunjungan kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke Kabupaten Lampung Selatan menjadi momentum strategis Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, memaparkan arah pembangunan yang tengah dijalankan, terutama penguatan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi fokus pembangunan Lampung Selatan yang dinilai konsisten mengarah pada sektor strategis berbasis masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Raja Basa Kantor Bupati Lampung Selatan dihadiri Bupati Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaipul Anwar, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, anggota DPRD Provinsi Lampung serta Kabupaten Kota di Lampung, unsur Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah. Ahmad Muzani mengapresiasi fokus pembangunan Lampung Selatan yang dinilai konsisten mengarah pada sektor strategis berbasis masyarakat. Menurutnya, pertanian, pariwisata, dan UMKM merupakan fondasi ekonomi rakyat yang perlu terus diperkuat secara berkelanjutan. Ketua MPR menilai Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi besar
untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi di Provinsi Lampung apabila dikelola dengan pendekatan kolaboratif dan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan pembangunan yang dilakukan tidak sekedar bersifat seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sektor pertanian harus mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani, pariwisata membuka lapangan kerja, serta UMKM naik kelas dan lebih kompetitif. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi juga memperkenalkan inovasi Virtual Tower 360 sebagai bagian dari strategi promosi investasi dan pariwisata berbasis digital. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan promosi daerah di tengah perkembangan teknologi dan persaingan antar wilayah dalam menarik investor maupun wisatawan. Di era kini, promosi tidak cukup hanya dengan cara konvensional, memanfaatkan teknologi agar potensi Lampung Selatan bisa dilihat lebih luas, baik oleh investor maupun wisatawan. Bupati Egi menambahkan kekuatan Lampung Selatan terletak pada potensi lokal yang beragam, termasuk kedekatan geografis dengan kawasan Gunung Anak Krakatau yang menjadi salah satu daya tarik wisata unggulan daerah. Kunjungan kerja Ketua MPR tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan secara berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendukung penuh revitalisasi kawasan di Pasena kembali menjadi sentra produksi udang kelas dunia. Legislator ini menegaskan bahwa penguatan sektor pertambakan udang di wilayah tersebut adalah harga mati, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan memperkuat devisa daerah. Mikdar menilai sejarah di Pasena sebagai kawasan tambak udang terbesar di Asia pada lampau menjadi bukti kuat bahwa potensi Lampung besar. Menurutnya dengan sinergi antara regulasi pemerintah, kemudahan akses modal, dan pembenahan infrastruktur, kejayaan tersebut sangat mungkin untuk diulang. Disebutkan di Pasena memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan utama komoditas udang nasional. Sangat mungkin kejayaan itu kembali bahkan lebih besar, sehingga produk udang dari Lampung benar-benar mampu mendominasi pasar global. Mikdar menyoroti bahwa kebangkitan di Pasena harus berbarengan dengan stabilitas harga dan kepastian harga bagi para petambak. Mikdar mendorong pemerintah daerah untuk menjamin distribusi yang lancar, serta memastikan kualitas produksi udang Lampung memenuhi standar ketat pasar internasional. Kata Mikdar, Komisi 2 DPRD Lampung berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang pro petambak, mulai dari penguatan kelembagaan hingga pembenahan aksesibilitas di kawasan petambakan. Jika akses pasar global berhasil dikunci kembali, dampaknya akan masif, pendapatan masyarakat naik, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi daerah semakin kokoh. Saya sebagai anggota Dewan dari Fraksi Gerindra, ya tentunya sangat mendukung supaya apa? Supaya ada penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat petani tambak udang ini bisa menghasilkan kembali seperti yang dulu ya, ini kan otomatis ini kan akan meningkatkan
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sana dan Lampung pada umumnya. Ini kan dampaknya sangat positif. Apalagi udang ini kan ke depan kan sangat dibutuhkan. Bukan hanya untuk untuk ekspor, tapi kebutuhan lokal pun ini sangat tinggi. Dikarenakan salah satu menu makanan untuk MBG ini kan salah satu kan yang dianjurkan kan udang. Dengan jumlah tambak sebanyak 17.139 petak. Dari luasan tambak tersebut, 6.800 hektar merupakan lahan pertambakan mandiri dengan sertifikat hak milik dan 9.450 hektar merupakan lahan perusahaan dengan hak guna usaha. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, semangat kebersamaan dan kekeluargaan mewarnai silaturahmi paguyuban DPRD Provinsi Lampung periode 1999 hingga 2024 yang digelar di Nuo Balak, Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah pada Minggu 15 Februari 2026. Para mantan dan anggota DPRD lintas periode berkumpul dalam suasana hangat, penuh cerita dan diskusi ringan. Namun semangat terus melakukan pengabdian demi kemajuan Lampung terus menggelora. Kegiatan yang dikemas dalam tajuk Temu Kangen ini menjadi ruang mempererat kembali tali silaturahmi antara anggota legislatif dari berbagai generasi. Tawa dan canda menyatu dengan obrolan serius seputar perjalanan pengabdian, dinamika politik daerah hingga harapan untuk kemajuan Lampung ke depan. Ketua Paguyuban DPRD Provinsi Lampung tahun 1999 hingga 2024, Haji Iman Santoso, mengatakan bahwa silaturahmi tersebut bukan sekedar ajang reuni, tetapi momentum merawat persaudaraan dan memperkuat kontribusi moral bagi pembangunan Provinsi Lampung. Disebutkan meski berbeda periode dan dinamika, semangat anggota Paguyuban tetap satu untuk Lampung. Silaturahmi ini menjadi pengingat bahwa persaudaraan tidak lekang oleh waktu. Politisi senior Partai Persatuan Pembangun itu menambahkan paguyuban diharapkan terus menjadi wadah komunikasi dan berbagi gagasan demi kemajuan Lampung. Abdullah Fadri Ali, anggota DPRD Provinsi Lampung 3 periode dari Partai Amanat Nasional, yang kini komisaris utama merangkap komisaris independen di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Perusahaan Pengelola Aset, sependapat jika mantan dewan tidak harus berhenti dalam pengabdian untuk Lampung, lantaran tak lagi aktif di dewan. Pemilik panggilan Bang AB itu mengajak seluruh anggota Paguyuban DPRD Lampung tahun 1999 hingga 2024 terus berkontribusi sesuai bidang dan kemampuan untuk masyarakat dan Provinsi Lampung umumnya. Ketua Badan Nasional Paguyuban Nur Hasanah yang juga mantan Ketua DPRD Lampung menegaskan pentingnya menjaga solidaritas dan kepedulian sosial antar anggota. Nur Hasanah berharap kebersamaan yang terjalin dapat menjadi energi positif untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Pelaksana tugas PLT Bupati Lampung Tengah sekaligus tuan rumah kegiatan, Ikomang Koheri, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di Nuo Balak. Komang juga menilai forum semacam ini penting untuk menjaga harmonisasi serta memperkuat sinergi antar unsur yang pernah dan sedang berkontribusi dalam pemerintah daerah. Acara berlangsung dalam suasana guyup dan penuh keakraban. Diskusi ringan, berbagi pengalaman hingga santap siang bersama. Dari Lampung Tengah, Garuda TV melaporkan. Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung menargetkan pendapatan asli daerah tahun 2026 sebesar 940 miliar rupiah. Pemerintah Kota Bandar Lampung selain memperbanyak tapping box juga menerapkan digitalisasi pengawasan, juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan. PLH Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, mengatakan target tersebut bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Sumber pajak meliputi pajak hotel,
restoran, reklame, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pihaknya telah mengoptimalkan pembagian SPPT PBB tahun 2026 agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat melakukan pembayaran lebih awal. Pada sektor tertentu seperti pajak restoran dan reklame, ditargetkan penerimaan lebih dari 100 miliar rupiah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ditargetkan 160 miliar rupiah. Bapenda juga terus melakukan sosialisasi dan memberikan imbauan kepada perusahaan-perusahaan di Bandar Lampung agar selalu taat pajak. Pengawasan pun dilakukan secara khusus guna mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Bandar Lampung. Salah satunya pihaknya menambah pemasangan tapping box di tempat usaha yang ada di Bandar Lampung. Saat ini Pemkot Bandar Lampung telah memasang sekitar 600 unit tapping box di berbagai tempat usaha. Selanjutnya akan ditambah 400 unit lagi agar genap 1000 unit. Ia menjelaskan penambahan tapping box tersebut sebagai upaya meningkatkan pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Tapping box merupakan perangkat yang dipasang di wajib pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak. Ia menyebut pihaknya berencana melakukan penguatan sistem pengawasan pajak berbasis digital, khususnya pada sektor usaha yang menjadi wajib pajak daerah. Disebutkan dalam pelaksanaannya pihaknya akan bekerja sama dengan Bank Lampung sebagai mitra penyedia sistem tapping box. Menurut Yusnadi, pendekatan yang dilakukan kepada wajib izin pajak atau WIP dilakukan secara persuasif dan humanis. Disampaikan secara persuasif dan humanis kepada WIP bahwa itu juga uang masyarakat yang dipungut. Selain penguatan sistem digital, Bapenda Kota Bandar Lampung juga telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari sejak tahun lalu, khususnya dalam hal penagihan pajak daerah, termasuk penggabungan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.